Al-Bara' bin Malik Al-Ansyari. Al-Bara' bin Malik Al-Ansyari. Rambutnya berantakan, badannya kurus, tulangnya kecil, gesit dan sulit dilihat. Akan tetapi, meski demikian, ia berhasil membunuh 100 orang musyrik dalam sekali perang. Selain orang-orang yang berhasil dibunuhnya dalam perang-perang yang diikutinya bersama para pejuang. Dia adalah orang yang gagah berani dan pantang mundur. Demikian tulis Umar dalam sebuah surat yang ia tunjukkan untuk para pembantunya. Janganlah ia ditunjuk sebagai pimpinan pasukan muslimin, karena khawatir mereka semua terbunuh karena maju terus. Dialah Al-Bara' bin Malik Al-Ansari. Saudara Anas bin Malik membantu Rasulullah SAW. Jika aku paparkan semua kisah kepahlawanan Al-Bara' bin Malik, pasti akan membutuhkan banyak ruang dan halaman. Karenanya, aku hanya akan menceritakan satu kisah saja dari kepahlawanannya yang dapat memberikan gambaran kepadamu tentang kisah kepahlawanannya yang lain. Kisah ini dimulai saat Rasulullah SAW wafat dan kembali ke pangkuan Tuhannya. Saat beberapa kabilah Arab keluar dari agama Allah secara berbondong, seperti saat mereka masuk ke agama tersebut secara berbondong. Sehingga yang tersisa hanyalah para penduduk Mekah, Madinah, Taif, dan beberapa kelompok di sana-sini yang Allah terapkan hatinya untuk terus beriman. Abu Bakar As-Siddiq tetap tegar menghadapi fitnah yang merebak ini. Ia tegar bagai gunung kokoh yang tak bergeming. Ia menyiapkan 11 pasukan yang terdiri dari kaum Muhajirin dan Ansar. Beliau juga menyiapkan 11 panji yang masing-masing dibawa oleh panglima pasukan tadi. Ia mengurus ke-11 pasukan tadi ke seluruh penjuru Arab untuk mengembalikan mereka yang murtad kepada jalan petunjuk dan kebenaran, dan untuk menggiring orang-orang yang sesat menuju jalan yang lurus lewat sabetan pedang. Kaum murtad yang paling kuat dan banyak pasukannya adalah Bani Hanifah, yang menjadi para pendukung Musailamah Al-Kadzab. Saat itu, Musailamah didukung oleh kaum dan sekutunya yang berjumlah 40.000 orang pejuang. Kebanyakan dari mereka mendukungnya karena fanatisme dan bukannya karena beriman kepadanya. Sebagian dari mereka mengatakan, "Aku bersaksi bahwa Musailamah adalah pembohong dan Muhammad adalah yang benar." Tetapi pembohong yang berasal dari suku Rabi'ah lebih kami sukai daripada orang yang benar berasal dari suku Mudhar. Musailamah berhasil mengalahkan dan memukul mundur pasukan pertama kaum muslimin yang dikirimkan kepadanya di bawah komando Ikrimah bin Abi Jahal. Lalu Abu Bakar mengirimkan pasukan muslimin kedua kepada Musailamah di bawah komando Khalid bin Walid, di mana pasukan tersebut dipenuhi dengan para tokoh Ansor dan Muhajirin. Salah satu dari mereka adalah Al-Bara' bin Malik Al-Ansari, dan banyak lagi para patriot pemberani dan kaum muslimin. Kedua pasukan bertemu di daerah Al-Yamamah di Najd. Hanya sebentar saja, maka pasukan Musailamah dan pendukungnya terlihat unggul. Bumi yang dipijak oleh pasukan muslimin terasa berguncang saat itu. Kaum muslimin mulai bergerak mundur dan terjepit, sehingga para pendukung Musailamah dapat menyusup ke tenda induk Khalid bin Walid. Mereka mencabut tali dan tiang tenda tersebut. Bahkan, mereka hampir saja membunuh istri Khalid kalau saja tidak ada seorang dari pasukan muslimin yang melindunginya. Ketika itu, kaum muslimin merasakan bahaya yang begitu besar. Mereka menyadari bahwa bila mereka sampai kalah oleh Musailamah, maka Islam tidak akan berdiri tegak lagi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah disembah lagi di Jazirah Arab. Khalid langsung bangkit menuju pasukannya. Ia mulai mengatur kembali pasukannya. Ia mendahulukan kaum Muhajirin di pasukan depan dan Ansor di belakang, dan ia menempatkan orang-orang Badui di barisan tersebut. Khalid juga mengumpulkan anak-anak yang berasal dari satu bapak dengan satu panji, agar ia dapat mengetahui musibah yang menimpa setiap regu dalam peperangan ini, dan juga agar ia tahu dari sisi mana kaum muslimin diserang. Maka terjadilah perang di antara dua kubu yang begitu hebatnya. Kaum muslimin belum pernah menjalani peperangan yang begitu dahsyat seperti ini sebelumnya. Kaum Musailamah telah berdiri dengan congkaknya di medan perang seolah mereka bagai gunung yang tak bergeming, dan mereka seolah tidak peduli akan banyaknya korban yang mereka terima. Dan kaum muslimin saat itu didukung oleh para pahlawan yang bila dikumpulkan dalam tulisan
maka akan menjadi sebuah kisah kepahlawanan yang amat menarik. Terdapat di sana Thabit bin Qais, pembawa panji Al-Ansor yang telah menyiapkan peralatan kematian, kain kafan dan menggali sendiri kuburan untuk dirinya. Ia masuk ke dalam lubang yang digalinya tersebut sehingga mencapai separuh dari betisnya. Ia berdiri tegap dalam posisinya. Ia berjuang mempertahankan panji kaumnya sehingga ia binasa dan menjadi syahid. Ada lagi Zaid bin Khattab, saudara Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang menyeru pasukan muslimin, "Wahai semua manusia, gigitlah kuat-kuat geraham kalian, seranglah musuh kalian dan terus maju pantang mundur. Wahai semua manusia, demi Allah aku tidak akan berkata apapun lagi setelah ini sehingga Musailamah dapat dikalahkan, atau hingga aku berjumpa Allah dan aku akan bersaksi di hadapannya." Kemudian ia mulai menyerang musuh dan terus berperang sehingga tewas. Ada juga Salim budak Abu Huzaifah yang membawa panji kaum muhajirin. Kaumnya khawatir akan kelemahan fisik dan rasa takut yang dimilikinya, sehingga kaumnya berkata kepada Salim, "Kami khawatir kita akan diserang dari arahmu." Salim menjawab, "Jika kalian diserang musuh dari arahku, maka seburuk-buruknya penjaga Al-Quran adalah aku." Kemudian Salim menyerang para musuh Allah dengan begitu beraninya, sehingga ia tewas. Akan tetapi semua pahlawan tadi masih kalah dibandingkan kisah kepahlawanan Al-Bara' bin Malik radhiyallahu an. Hal itu karena saat Khalid melihat perang berkecamuk dengan begitu dahsyatnya, ia menoleh ke arah Al-Bara' bin Malik sambil berkata, "Seranglah mereka, wahai pemuda Ansar." Maka Al-Bara' pun melihat ke arah kaumnya dan berkata, "Wahai kaum Ansar, janganlah salah seorang pun di antara kalian berpikir untuk kembali ke Madinah. Tidak ada lagi Madinah bagi kalian setelah hari ini. Yang ada hanyalah Allah saja dan surga." Kemudian Al-Bara' dan kaumnya membawa panci mereka untuk menyerang kaum musyrikin. Dan ia terus menyerang, membuka barisan lawan. Ia menebaskan pedangnya di leher para musuh Allah, sehingga Musailamah dan pendukungnya terjepit. Mereka mundur ke sebuah taman yang terkenal dalam sejarah dengan sebutan Hadiqatul Maut, taman kematian, karena banyaknya korban yang mati di hari itu. Hadiqatul Maut ini ada sebuah bidang yang luas dan memiliki tembok yang tinggi. Musailamah dan ribuan tentaranya menutup gerbang-gerbang taman tersebut. Mereka semua berlindung dengan tembok-tembok tinggi yang ada di dalamnya, dan mereka menembakkan anak panah mereka dari dalam taman tersebut, sehingga anak panah tersebut bagaikan hujan yang turun dengan deras bagi kaum muslimin. Saat itu, majulah sang pejuang Islam yang gagah berani bernama Al-Bara' bin Malik sambil berseru, "Wahai kaumku, taruhlah aku di alat pelempar dan arahkanlah ke arah para pemanah itu. Lemparkanlah aku ke dalam taman dekat gerbangnya, sehingga bila aku tidak mati syahid, maka aku akan membukakan gerbang taman untuk kalian." Dalam sekejap Al-Bara' bin Malik telah duduk di atas alat pelempar. Dia adalah seorang yang berbadan kurus. Maka para pejuang yang lain mengangkat dan melemparkannya ke dalam Hadiqatul Maut di antara ribuan pasukan Musailamah. Maka turunlah Al-Bara' di pihak musuh seperti kilat menyambar. Ia terus menyerang mereka di depan gerbang taman, dan ia berhasil membunuh 10 orang dari mereka dan berhasil membuka gerbang. Dan ia mengalami lebih dari 80 luka panah dan sabetan pedang karenanya. Maka kaum muslimin langsung merengsek ke arah Hadiqatul Maut dari seluruh penjuru pagar dan gerbangnya. Mereka menyabetkan pedang ke arah leher para kelompok murtadin, sehingga tidak kurang dari 20.000 dari pihak mereka menjadi korban, termasuk Musailamah Al-Kadzab. Al-Bara' bin Malik dibawa dengan kendaraannya untuk mendapatkan perawatan. Khalid bin Walid merawatnya selama sebulan penuh untuk menyembuhkan semua luka yang ada pada tubuh Al-Bara', hingga akhirnya ia pun pulih kembali. Dengan keberanian Al-Bara', pasukan muslimin meraih kemenangan telak. Al-Bara' telah mengobarkan semangatnya untuk mendapatkan kesyahidan dalam peristiwa Hadiqatul Maut. Ia terus mengikuti perang demi perang karena ia ingin mewujudkan cita-citanya yang tertinggi itu, dan karena rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada hari penaklukan kota Tusar di negeri Persia saat itu dibentengi dengan salah satu benteng yang terletak di dataran tinggi. Kaum muslimin telah berhasil mengepung mereka, dan begitu ketatnya. Saat pengepungan tersebut berlangsung cukup lama, dan pihak Persia sudah merasa semakin terjepit.
Maka mereka membuat rantai besi yang mereka ulurkan dari pagar benteng tersebut. Di ujung rantai digantungkan penjepit yang terbuat dari baja yang disulut api sehingga lebih panas dari batu bara. Penjepit itu berputar mengenai tubuh kaum muslimin dan mencomot tubuh mereka. Pasukan Persia mengangkat tubuh kaum muslimin yang terkena jepitan tadi ke atas, baik dalam keadaan mati ataupun sekarat. Para pasukan Persia yang bertugas menggunakan alat tersebut mengarahkannya kepada Anas bin Malik, saudara Al-Bara bin Malik. Begitu melihatnya, Al-Bara langsung melompat ke arah tembok benteng dan meraih rantai yang telah mengambil tubuh saudaranya. Al-Bara berjuang keras untuk menggoncang penjepit tadi untuk mengeluarkan Anas dari dalamnya. Tangan Al-Bara menjadi terbakar dan melepuh. Ia tidak menghentikan usahanya sehingga saudaranya terbebas, dan ia pun jatuh setelah hanya tulang yang tersisa dari tangannya tanpa daging sedikit pun. Dalam peperangan ini, Al-Bara bin Malik Al-Ansari berdoa kepada Allah agar ia diberikan mati syahid, dan Allah mengabulkan permohonannya. Dan Al-Bara akhirnya mati sebagai seorang syahid yang amat rindu dengan perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyinari wajah Al-Bara bin Malik di surga dan membuatnya dirinya tenang dengan hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah meridhoinya dan ia ridho kepada Tuhannya. Abdullah bin Huzafa. Tokoh kisah ini adalah seorang pria dari kalangan sahabat yang bernama Abdullah bin Huzafa al-Sahmi. Sejarah dapat saja berlalu atas tokoh kita ini, sebagaimana sejarah terus berlalu terhadap jutaan bangsa Arab sebelum Abdullah, tanpa memberikan perhatian khusus kepada mereka. Akan tetapi, Islam yang agung memberikan kesempatan kepada Abdullah bin Huzafa al-Sahmi untuk bertemu dengan pemimpin dunia saat itu, yaitu Kisra, Raja Persia, dan Kaisar yang agung, Raja Romawi. Bersama dua pemimpin besar ini, Abdullah mencatat kisah yang senantiasa diingat orang dan terus dikisahkan oleh lisan sejarah sepanjang masa. Adapun kisah Abdullah dengan Kisra, Raja Persia itu, terjadi pada tahun ke-6 Hijriah saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berniat untuk mengirimkan beberapa rombongan sahabatnya dengan membawa surat kepada para raja berkebangsaan non-Arab untuk mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memprediksikan bahaya dari tugas ini. Para utusan Rasul tadi akan berangkat menuju negeri-negeri yang jauh yang belum pernah mengadakan kerjasama dan kesepakatan dengan Islam sebelumnya. Para utusan tadi tidak mengerti bahasa-bahasa negeri yang akan didatanginya, dan mereka juga tidak sedikit pun mengerti watak para raja tadi. Para utusan tadi juga akan mengajak para raja untuk meninggalkan agama mereka, melepaskan kebesaran dan kekuasaan, serta meninggalkan agama mereka, serta masuk ke dalam sebuah agama suatu kaum. Ini merupakan sebuah ekspedisi berbahaya, sebab yang berangkat ke sana dapat menghilang, sedang yang kembali dari ekspedisi ini hanya tinggal anaknya saja. Oleh karenanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya. Beliau berdiri di hadapan mereka dalam sebuah khutbah. Setelah memuji Allah, mengucapkan syahadat, beliau bersabda, "Amma ba'du, aku ingin mengutus beberapa orang dari kalian untuk datang kepada beberapa orang raja non-Arab. Janganlah kalian membantah aku, sebagaimana Bani Israel membantah Isa putra Maryam." Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut dengan berseru, "Ya Rasulullah, kami akan mendukung apapun yang engkau inginkan. Kirimlah kami kemana saja engkau inginkan." Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus 6 orang sahabatnya untuk membawa surat dari beliau kepada beberapa orang raja Arab dan non-Arab. Salah seorang dari ke-6 utusan tadi adalah Abdullah bin Huzafa al-Sahmi yang diutus untuk membawa surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Kisra, Raja Persia. Abdullah serta-merta mempersiapkan bekalnya. Ia mengucapkan kata perpisahan kepada istri dan anaknya. Ia lalu berangkat menuju tempat tujuannya yang melalui berbagai lereng dan bukit dataran tinggi maupun rendah.
Ia lakukan perjalanan tersebut sendirian tanpa ada teman yang mengiringi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ia sampai di perkampungan wilayah Persia, ia memohon izin untuk dapat masuk kepada rajanya, dan para pembantu raja memperingatkan bahaya dari surat yang dibawa Abdullah kepada raja. Mendengar itu, Raja Kisra memerintahkan para pembantunya untuk menghias istana. Lalu ia mengundang para pembesar bangsa Persia untuk dapat hadir dalam kesempatan ini. Kemudian Kisra mengizinkan Abdullah bin Hudzafah untuk datang. Lalu datanglah Abdullah bin Hudzafah menghadap pemimpin Persia dengan menggunakan selendang tipis yang menutupi tubuhnya. Ia juga mengenakan baju panjang berbahan kasar yang ditutupi dengan selendang khusus bangsa Arab. Akan tetapi ia memiliki leher yang tegak, postur tubuh yang tegap, dari tulang rusuknya terlihat keagungan Islam, dalam hatinya menyala kebesaran iman. Begitu Kisra melihat Abdullah datang menghadap, ia langsung memberi isyarat kepada salah seorang pembantunya untuk mengambil surat dari tangan Abdullah. Maka Abdullah langsung berkata, "Jangan, Rasulullah SAW menyuruhku untuk menyerahkan surat ini langsung ke tanganmu, dan aku tidak ingin melanggar perintah Rasulullah SAW." Kisra langsung memerintahkan kepada semua pembantunya, "Biarkan ia mendekat kepadaku." Maka Abdullah langsung mendekat ke arah Kisra, sehingga ia dapat langsung menyerahkan surat tersebut ke tangan Kisra. Lalu Kisra memanggil seorang juru tulis berkebangsaan Arab dari negeri Al-Hira, dan ia memerintahkan untuk membuka surat tersebut di hadapannya. Dan Kisra meminta juru tulis tadi untuk membacakannya. "Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra yang agung Raja Persia. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk." Begitu Kisra mendengar isi surat sebagaimana yang telah dibacakan kepadanya, maka tersurutlah api amarah dalam dadanya. Wajahnya menjadi merah, keringatnya mengucur deras dari leher, karena dalam surat tersebut Rasulullah SAW memulai dengan menyebut dirinya sendiri. Lalu ia langsung menyambar surat tersebut dan merobeknya tanpa ia tahu apa yang ada di dalam isi surat itu. Ia pun langsung berseru, "Apakah ia berani menuliskan hal ini kepadaku, padahal dia adalah budakku?" Lalu ia memerintahkan para pengawalnya untuk mengeluarkan Abdullah bin Hudzafah dari hadapannya. Dan akhirnya Abdullah dibawa keluar. Abdullah bin Hudzafah keluar meninggalkan ruang sidang Kisra. Ia sendiri tidak tahu ketentuan Allah yang bagaimana yang akan terjadi pada dirinya. Apakah ia akan dibunuh atau dibiarkan hidup dengan bebas? Akan tetapi ia masih sempat berujar, "Demi Allah, aku tidak peduli akan nasibku." Setelah aku menyampaikan surat Rasulullah SAW, ia pun langsung menaiki kendaraannya dan akhirnya berangkat. Begitu amarah Kisra mereda, ia memerintahkan untuk membawa masuk kembali Abdullah, namun ia tidak ditemukan. Para pembantu raja lalu mencarinya, namun sayang, Abdullah telah pergi tanpa jejak. Mereka pun terus mengejar sepanjang jalan hingga ke Jazirah Arab, dan mereka menyadari bahwa Abdullah telah pergi jauh. Begitu Abdullah datang menghadap Nabi SAW, ia menceritakan apa yang terjadi dengan Kisra dan surat Nabi SAW yang dirobeknya. Rasulullah SAW tidak menanggapi dengan ucapan apa-apa selain Allah akan merobek-robek kerajaannya. Kisra kemudian mengirim surat kepada Bazan, wakilnya yang berada di Yaman. Dalam suratnya, Kisra berpesan, "Kirimlah kepada orang yang ada di Hijaz ini, yaitu Muhammad, 2 orang kuat yang kau miliki, dan suruhlah mereka berdua membawanya menghadapku." Maka Bazan mengutus 2 orang terbaiknya kepada Rasulullah SAW. Dan lewat kedua orang tadi, Bazan menitipkan surat kepada Rasul yang di dalamnya terdapat perintah kepada Rasul untuk berangkat bersama kedua orang utusannya untuk menghadap Kisra sesegera mungkin. Bazan juga meminta kedua utusannya untuk mencari informasi tentang diri dan kisah Rasulullah, dan meminta keduanya melaporkan setiap informasi tentang diri beliau. Kedua orang utusan tadi berangkat dengan kecepatan tinggi sehingga keduanya tiba di daerah Taif. Mereka berdua bertemu dengan para pedagang dari suku Quraisy. Begitu melihat mereka, keduanya langsung menanyakan tentang diri Muhammad SAW. Para pedagang Quraisy menjawab, "Mereka kini ada di Yatsrib,
Kemudian para pedagang tadi melanjutkan perjalanan ke Mekah dengan gembira, dan mereka membawa kabar gembira kepada suku Quraisy sambil berkata, "Bergembiralah, Kisra sekarang akan menghantam Muhammad, dan kalian tidak usah lagi khawatir akan kejahatannya." Sedang kedua utusan tadi langsung menuju Madinah. Tatkala sampai di sana, Nabi Muhammad SAW menjawab mereka dengan bersabda, "Kalian tidak akan bertemu dengan Kisra lagi setelah ini. Allah telah membunuhnya dengan mengangkat putranya yang bernama Syirawaih di malam ini dan bulan ini." Mereka berdua lalu menatap tajam wajah Nabi Muhammad SAW dan nampak keterkejutan di wajah mereka berdua. Keduanya bertanya, "Apakah engkau mengerti apa yang kau katakan? Apakah kami perlu menulis surat tentang hal ini kepada Bazan?" Rasulullah SAW menjawab, "Silahkan, dan katakan kepadanya bahwa agamaku akan dapat menguasai apa yang telah dikuasai oleh Kisra, dan jika ia mau masuk ke dalam Islam, aku akan membiarkan apa yang telah ia miliki dan menjadikannya sebagai raja bagi kaumnya." Akhirnya kedua utusan tadi pergi meninggalkan Rasulullah SAW dan mereka pergi menghadap Bazan. Keduanya menceritakan kisahnya. Bazan lalu berkata, "Jika apa yang dikatakan Muhammad adalah benar, maka dia adalah seorang nabi. Namun jika tidak, maka kami akan mengambil keputusan atasnya." Tidak lama berselang, maka tibalah kepada Bazan surat dari Syirawaih yang di dalamnya tertulis, "Amma ba'du, aku telah membunuh Kisra. Aku membunuhnya karena ingin membalas dendam bangsaku, karena ia telah memerintahkan untuk membunuh para pembesar bangsa, menjadikan wanita-wanitanya sebagai budak, dan merampas harta rakyat. Jika surat ini telah sampai di tanganmu, maka engkau dan seluruh pengikutmu harus tunduk dan taat kepadaku." Begitu Bazan membaca surat dari Syirawaih, ia langsung membuang surat tersebut, dan ia mengumumkan bahwa ia masuk Islam. Karenanya, maka seluruh bangsa Persia yang berada di Yaman masuk Islam bersamanya. Demikianlah kisah perjumpaan Abdullah bin Hudzafah dengan Kisra Raja Persia. Lalu bagaimana kisah perjumpaannya dengan Kaisar yang Agung Raja Romawi? Perjumpaan Abdullah dengan Kaisar pada masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan Umar punya kisah tersendiri dengan Abdullah yang termasuk kisah paling menakjubkan. Pada tahun 19 Hijriah, Umar mengirimkan pasukan untuk berperang dengan Romawi yang di dalamnya terdapat Abdullah bin Hudzafah al-Sahmi. Kaisar Raja Romawi sudah mendengar tentang kisah pasukan kaum muslimin dan sifat mereka yang memiliki iman yang kuat, akidah yang kokoh, dan rela mengorbankan jiwa di jalan Allah dan Rasul-Nya. Kaisar memerintahkan kepada pasukannya, jika mereka dapat menangkap seorang tawanan dari pasukan kaum muslimin, hendaknya tidak diapa-apakan, akan tetapi dibawa menghadapnya hidup-hidup. Kehendak Allah menetapkan bahwa Abdullah bin Hudzafah al-Sahmi menjadi tawanan bangsa Romawi. Maka para pasukan Romawi membawa Abdullah menghadap Kaisar. Para pasukan tadi berkata kepadanya, "Ini adalah seorang sahabat Muhammad yang masuk Islam lebih dahulu, dan ia berhasil kami tangkap, dan kini kami membawanya menghadapmu." Raja Romawi memandang ke arah Abdullah bin Hudzafah dengan seksama. Lalu ia berkata kepadanya, "Aku akan menawarkanmu sesuatu kepadamu." Abdullah bertanya, "Apa itu?" Kaisar menjawab, "Aku menawarkan kepadamu untuk masuk ke dalam agama Nasrani. Jika kau mau, aku akan membiarkanmu hidup dan membuatmu hidup mulia." Maka Abdullah menjawab dengan sengit dan tegas, "Tidak akan bagiku. Kematian 1000 kali lebih aku sukai daripada memenuhi ajakanmu." Kaisar lalu berkata, "Menurutku, engkau adalah orang paling mulia. Jika kau mau menerima tawaranku, maka aku akan menjadikanmu sebagai pembantuku, dan aku akan berbagi kekuasaan denganmu." Abdullah yang sedang dalam kondisi terikat itu tersenyum, seraya berkata, "Demi Allah, andai saja kau beri aku seluruh apa yang kau miliki dan semua yang dimiliki bangsa Arab, agar aku keluar dari agama Muhammad sekejap saja, maka aku tidak akan pernah melakukannya." Kaisar berkata, "Kalau begitu aku akan membunuhmu." Abdullah menjawab, "Lakukan apa saja yang kau inginkan." Kemudian Kaisar memerintahkan agar Abdullah disalib. Kemudian ia memerintahkan para juru tombaknya untuk melontarkan tombak ke arah tangan Abdullah, karena ia berani menolak untuk masuk agama Nasrani. Kaisar pun memerintahkan kepada juru tombaknya
untuk melemparkan tombak ke arah kaki Abdullah karena ia berani menolak untuk meninggalkan agamanya. Setelah itu, Kaisar meminta para juru tombaknya berhenti dan menyuruh mereka untuk menurunkan Abdullah dari tiang salib. Kemudian Kaisar meminta sebuah tungku besar yang berisikan minyak. Ia lalu menyalakan api sehingga mendidih. Lalu ia memanggil pembantunya untuk membawa 2 orang tawanan dari kaum muslimin lainnya. Lalu Kaisar memerintah agar salah seorang dari tawanan tadi dimasukkan ke dalam tungku tadi, serta merta dagingnya langsung terburai dan tulangnya menjadi kelihatan. Lalu Kaisar menoleh ke arah Abdullah bin Hudzafah dan mengajaknya untuk masuk ke dalam agama Nasrani. Namun Abdullah menolaknya dengan lebih keras lagi. Tatkala kesabaran Kaisar sudah habis, ia menyuruh pembantunya untuk memasukkan Abdullah ke dalam tungku bersama kedua sahabatnya tadi. Tatkala para pengawal membawa Abdullah, maka kedua matanya mengeluarkan air mata. Maka para pengawal tadi memberitahukan Kaisar bahwa Abdullah telah menangis. Kaisar menduga bahwa Abdullah sudah merasa takut dan dia berkata bahwa kembali dia menghadapku. Tatkala Abdullah sudah berada di hadapan Kaisar, Kaisar menawarkan agama Nasrani kembali kepadanya dan ia pun masih menolak. Maka Kaisar menjadi berang karenanya, seraya berkata, "Celaka kamu, lalu apa yang membuatmu menangis tadi?" Abdullah menjawab, "Yang membuat aku menangis adalah saat aku berkata dalam diri sendiri, sebentar lagi kau akan dimasukkan ke dalam tungku dan ruhmu akan pergi. Dan aku berharap aku memiliki ruh yang banyak sejumlah rambut yang berada di badanku, sehingga semuanya dimasukkan ke dalam tungku dan mati di jalan Allah." Maka Kaisar yang lain bertanya, "Maukah kau mencium kepalaku sehingga aku akan membebaskanmu?" Abdullah balik bertanya, "Apakah engkau juga akan membebaskan semua tawanan kaum muslimin?" Kaisar menjawab, "Semuanya akan aku bebaskan." Abdullah lalu berkata dalam dirinya, "Dia adalah salah satu musuh Allah. Aku harus mencium kepalanya sehingga ia akan membebaskanmu dan semua tawanan muslimin. Menurutku ini bukanlah hal yang dapat membawa mudarat." Kemudian Abdullah mendekat ke arah Kaisar dan ia pun mencium kepala Kaisar. Lalu Kaisar memerintahkan untuk membawa semua tawanan muslimin menghadapnya dan kemudian mereka semua dibebaskan. Abdullah bin Hudzafah datang menghadap Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ia mengisahkan ceritanya. Umar langsung gembira dibuatnya. Tatkala Umar melihat semua tawanan yang bersamanya, ia berujar, "Menjadi kewajiban bagi setiap muslimin untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah dan aku sendiri yang memulainya." Lalu Umar berdiri dan mencium kepala Abdullah. Al-Tufail bin Amr al-Dawsi. Al-Tufail bin Amr al-Dawsi adalah pemimpin kabilah Daus pada masa jahiliyah. Dia adalah salah satu pemuka Arab yang berpengaruh dan salah seorang tokoh yang terhormat. Tungku tidak pernah diturunkan dari perapian baginya dan tidak ada pintu yang tertutup baginya. Ia gemar memberi makan orang yang lapar, memberi rasa aman bagi orang yang ketakutan, dan melindungi orang yang memohon perlindungan. Ditambah lagi, dia adalah sosok yang beradab, cerdas, dan pintar. Ia adalah seorang penyair yang memiliki perasaan yang peka dan lembut. Dia amat mengerti dengan manis dan pahitnya pembicaraan, sehingga kalimat yang diucapkannya mengandung bobot magis bagi yang mendengarnya. Al-Tufail meninggalkan rumah tinggalnya di Tihamah menuju Mekah. Kala itu pergumulan masih terus berlangsung antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para kafir Quraisy. Masing-masing pihak membutuhkan pendukung dan sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Tuhannya, dan yang menjadi senjata beliau adalah keimanan dan kebenaran. Sedang kafir Quraisy menentang dakwah Rasulullah dengan segala jenis senjata, dan mereka berusaha menghalangi manusia dari beliau dengan cara apapun. Al-Tufail mendapati dirinya telah berada dalam peperangan itu tanpa persiapan apapun, dan ia turut serta di dalamnya tanpa sengaja. Ia tidak datang ke Mekah dengan tujuan ini, dan tidak ada dalam benaknya urusan Muhammad dan Quraisy. Dari sini, maka dimulailah sebuah hikayat yang tak pernah terlupa bagi Al-Tufail bin Amr al-Dawsi. Mari kita simak kisah ini, karena ia adalah sebuah kisah yang aneh.
Al-Tufail mengisahkan, "Aku tiba di Mekah. Begitu para pemimpin Quraisy melihatku, mereka mendatangiku dan mereka menyambutku dengan begitu mulia. Dan mereka memposisikan diriku dengan begitu terhormat. Lalu para pemimpin dan pembesar mereka berkata kepadaku, 'Ya Tufail, engkau telah datang ke negeri kami. Ada seseorang di sini yang mengaku bahwa ia adalah seorang nabi yang telah merusak urusan dan mencerai-berai persatuan serta jamaah kami. Kami khawatir ia dapat mengganggumu dan mengganggu kepemimpinanmu pada kaummu sebagaimana yang telah terjadi pada diri kami. Maka janganlah engkau berbicara dengannya dan janganlah kau dengar apapun dari pembicaraannya. Sebab ia memiliki ucapan seperti seorang penyihir yang dapat memisahkan seseorang anak dari ayahnya, dan seorang saudara dari saudaranya, dan seorang istri dari suaminya.' Al-Tufail berkata, 'Demi Allah, mereka terus saja menceritakan kepadaku tentang keanehan kisah Muhammad. Mereka membuat diriku dan kaumku menjadi takut dengan keajaiban perilaku Muhammad, sehingga aku pun bertekad untuk tidak mendekat kepadanya dan untuk tidak berbicara ataupun mendengar apapun darinya. Saat aku datang ke masjid untuk bertawaf di Ka'bah dan mengambil berkah dengan para berhala yang ada di sana, sebagaimana kami melakukan haji kepadanya untuk mengagungkan berhala-berhala tadi, aku pun menutup telingaku dengan kapas karena khawatir telingaku mendengar sesuatu dari perkataan Muhammad. Akan tetapi begitu aku masuk ke dalam masjid, aku mendapati ia sedang berdiri melakukan sholat dekat Ka'bah. Bukan seperti sholat yang biasa kami lakukan. Ia melakukan ibadah bukan seperti ibadah yang biasa kami kerjakan. Aku senang melihat pemandangan ini. Aku menjadi tercengang dengan ibadah yang dilakukannya. Aku mulai mendekat kepadanya, sedikit demi sedikit tanpa disengaja, sehingga aku begitu dekat dengannya. Kehendak Allah berbicara lain, sehingga ada beberapa ucapannya yang hinggap di telingaku. Aku mendengar pembicaraan yang baik, dan aku berkata dalam diri sendiri, 'Celaka kamu wahai Tufail, engkau adalah seorang yang cerdas dan seorang penyair, dan engkau dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Lalu apa yang menghalangimu untuk mendengar apa yang diucapkan orang ini? Jika yang dibawa olehnya adalah kebaikan, maka aku akan terima. Jika itu adalah keburukan, maka akan aku tinggalkan.' Al-Tufail masih mengisahkan, kemudian aku masih terdiam sehingga Rasulullah SAW kembali ke rumahnya. Aku mengikuti beliau, dan begitu ia masuk ke dalam rumahnya, aku pun turut masuk. Aku berkata, 'Ya Muhammad, kaummu telah menceritakanmu kepadaku bahwa kamu begini dan begitu. Demi Allah, mereka terus-menerus membuatku khawatir darimu, sehingga aku menutup kedua telingaku dengan kapas, agar aku tidak mendengarkan ucapanmu. Kemudian kehendak Allah berkata lain, sehingga aku mendengarkan sebagian dari ucapanmu, dan aku menganggap hal itu adalah baik. Maka ceritakanlah urusanmu padaku.' Beliau juga membacakan untukku surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Demi Allah, aku tidak pernah mendengar sebuah ucapan yang lebih baik daripada ucapan beliau, dan aku tidak pernah melihat urusan yang lebih lurus daripada urusannya. Pada saat itu, aku bentangkan tanganku kepadanya, dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan aku pun masuk Islam." Al-Tufail berkata, "Aku tinggal beberapa lama di Mekah untuk mempelajari Islam, dan selama itu aku menghafal beberapa ayat Al-Quran yang mudah bagiku. Begitu berniat kembali ke kampungku, aku berkata, 'Ya Rasulullah, aku adalah seseorang yang dipatuhi di keluargaku. Saat ini aku mau kembali kepada mereka dan menjadi penyeru mereka kepada Islam. Berdoalah kepada Allah agar ia memberikan aku sebuah tanda kekuasaannya
yang dapat menjadi penolongku dalam berdakwah kepada mereka. Maka Rasul langsung berdoa, Allahumma if'al lahu ayatan. Ya Allah, jadikanlah untuknya sebuah tanda kekuasaan. Aku pun mendatangi kaumku, sehingga jika aku tiba di sebuah tempat yang tinggi di sekitar rumah mereka, maka turunlah sebuah cahaya di antara kedua mataku, seolah sebuah lampu. Aku pun berdoa, Ya Allah, jadikanlah ia bukan pada wajahku, sebab aku khawatir mereka menduga bahwa ini adalah hukuman yang ditimpakan ke wajahku, karena aku meninggalkan agama mereka. Maka cahaya tadi bergeser dan turun ke pegangan cambukku. Maka para manusia yang ada saat itu mencoba untuk melihat cahaya tadi yang berada di cambukku, seolah lampu yang tergantung, dan aku datang menghampiri mereka dari lembah. Begitu aku turun, ayah menghampiriku. Beliau saat itu sudah amat renta. Aku berkata, kita sudah tidak berhubungan lagi. Aku bukan milikmu dan engkau bukan milikku. Ia berkata, mengapa begitu wahai anakku? Aku menjawab, aku telah masuk Islam dan mengikuti agama Muhammad SAW. Ia berkata, duhai anakku, agamaku adalah agamamu. Maka aku pun berkata, kalau begitu, mandilah dan bersihkanlah pakaianmu. Lalu kemarilah agar aku mengajarkan apa yang pernah aku pelajari. Lalu beliau mandi dan membersihkan pakaiannya. Kemudian beliau datang menghampiriku, sehingga aku paparkan Islam kepadanya, dan ia pun memeluk Islam. Kemudian istriku datang dan aku berkata kepadanya, kita sudah tidak berhubungan lagi. Aku bukan milikmu dan engkau bukan milikku. Ia bertanya, mengapa demikian? Demi ibu dan bapakku, aku menjawab, Islam telah memisahkan antara kita. Aku telah masuk Islam dan mengikuti agama Muhammad SAW. Ia berkata, kalau begitu agamaku adalah agamamu. Aku berkata, bersucilah dengan air Zusyarah. Ia berkata, demi ibu dan bapakku, apakah engkau tidak khawatir terkena musibah dari Zusyarah? Aku menjawab, celaka kamu dan Zusyarah. Aku katakan kepadamu, pergilah dan mandilah di sana, di tempat yang jauh dari pandangan manusia. Aku jamin pasti batu yang tuli itu tidak dapat melakukan apapun kepadamu. Ia pun berangkat dan mandi. Kemudian datang lagi dan aku paparkan Islam kepadanya, sehingga ia pun mau memeluknya. Kemudian aku berdakwah kepada penduduk Daus, namun mereka tidak menjawab dengan segera ajakan ini, kecuali Abu Hurairah. Dan beliau adalah manusia yang paling dulu masuk Islam dari mereka. Al-Tufail berkata, aku mendatangi Rasulullah SAW di Mekah, dan aku mengajak Abu Hurairah saat itu. Nabi SAW bertanya kepadaku, apa yang ada di belakangmu wahai Tufail? Aku menjawab, hati yang tertutup dan kekafiran yang dahsyat. Di daerah Daus, kefasikan dan kemaksiatan telah merajalela. Lalu Rasulullah SAW berdiri, berwudu, lalu sholat, dan ia mengangkatkan tangannya ke langit. Abu Hurairah berkata saat itu, ketika aku melihat beliau melakukan hal itu, aku khawatir beliau mendoakan kaumku sehingga mereka dapat binasa. Maka aku pun berkata, ya kaumku. Akan tetapi Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, berikanlah petunjuk bagi kaum Daus. Ya Allah, berikanlah petunjuk bagi kaum Daus. Ya Allah, berikanlah petunjuk bagi kaum Daus. Lalu beliau menoleh ke arah Tufail seraya bersabda, kembalilah ke kaummu dan berlaku haluslah kepada mereka dan ajaklah mereka memeluk Islam. Al-Tufail berkata, aku masih saja terus berdakwah di daerah Daus hingga Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Meletuslah perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Aku datang kepada Nabi dengan membawa 80 kepala keluarga dari daerah Daus yang telah masuk Islam dan menjalankan keislamannya dengan baik. Rasulullah SAW menjadi gembira karenanya, dan beliau membagikan kepada kami jatah ghanimah atau harta rampasan perang Khaybar.
Lalu kami berkata, "Ya Rasulullah, jadikanlah kami pasukan tempur sisi kanan dalam setiap peperangan yang kau lakukan, dan jadikanlah semboyan kami mabrur." Al-Tufail masih berkisah, "Aku terus mendampingi Rasulullah SAW hingga beliau menaklukkan Mekah. Aku pun berkata, 'Ya Rasulullah, kirimkanlah aku ke Zulkarnain, sebuah berhala milik Amr bin Hamamah, sehingga aku dapat membakarnya.' Rasulullah SAW mengizinkan Tufail untuk melakukan hal itu, dan ia berangkat menuju berhala itu dengan sebuah pasukan yang terdiri daripada kaumnya. Begitu ia sampai di sana dengan tekad bulat untuk membakar berhala itu, rupanya banyak wanita, pria, dan anak-anak yang menunggu datangnya musibah bagi diri Tufail. Mereka juga menunggu datangnya petir jika Tufail berani mendekat kepada Zulkarnain. Akan tetapi, Tufail terus mendekat ke arah berhala itu dengan disaksikan oleh para penyembah berhala. Ia menyalakan api amarah di hatinya, seraya membacakan mantra, "Wahai Zulkarnain, aku bukanlah termasuk para penyembahmu. Kami lahir lebih dahulu daripada dirimu. Aku akan mengisi api dalam hatimu." Seiring api melahap berhala tersebut, maka terlahap pula kemusyrikan yang ada di kabilah Daus. Seluruh kaumnya masuk ke dalam Islam dan mereka melaksanakan keislamannya dengan baik. Al-Tufail bin Amr al-Dausi setelah itu terus mendampingi Rasulullah SAW hingga beliau kembali ke sisi Tuhannya. Begitu kekhalifahan diserahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, Al-Tufail meletakkan diri, pedang dan anaknya untuk taat kepada Khalifah Rasulullah SAW. Tatkala pecah peperangan terhadap kaum murtad, Al-Tufail berangkat dalam barisan terdepan kaum muslimin untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab, dan ia ditemani oleh anaknya yang bernama Amr. Saat dalam perjalanan menuju Al-Yamamah, Tufail bermimpi dan ia berkata kepada para sahabatnya, "Aku mendapatkan sebuah mimpi. Takbirkanlah oleh kalian mimpi tersebut untukku." Para sahabatnya bertanya, "Apa mimpimu itu?" Ia menjawab, "Aku bermimpi bahwa kepalaku dicukur dan ada seekor burung keluar dari mulutku, dan ada seorang wanita yang memasukkan aku ke dalam perutnya, dan anakku Amr mengejarku dengan cepat, namun ada penghalang di antara kami." Para sahabat berkata, "Mungkin akan membawa kebaikan." Tufail berkata, "Demi Allah, aku telah mencoba mentakwilkannya. Adapun kepalaku yang tercukur itu berarti bahwa ia telah terpotong. Sedangkan burung yang keluar dari mulutku, maka itu adalah ruhku. Adapun wanita yang memasukkan aku ke dalam perutnya adalah bumi di mana aku dikuburkan. Aku berharap dapat terbunuh sebagai syahid. Sedangkan anakku yang mengejar diriku itu berarti bahwa ia juga mencari kesyahidan, seperti yang akan aku dapatkan jika Allah mengizinkan. Akan tetapi ia akan mendapatkannya pada kesempatan selanjutnya." Dalam peperangan Al-Yamamah, seorang sahabat agung yang bernama Al-Tufail bin Amr al-Dausi tertimpa ujian yang begitu besar sehingga ia jatuh tersungkur sebagai seorang syahid di medan perang. Sedangkan anaknya yang bernama Amr masih terus berperang sehingga sekujur tubuhnya penuh dengan luka dan telapak tangan kanannya putus. Ia pun kembali ke Madinah dan Al-Yamamah tanpa ayah dan telapak tangannya. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Amir bin Tufail datang menghadap. Saat itu Umar sedang mendapat makanan dan banyak orang yang berada di sekelilingnya. Umar mengajak semua orang tadi untuk menikmati makanannya. Amr menolak undangan makan itu. Umar lalu berkata kepadanya, "Apa yang terjadi denganmu? Apakah engkau tidak mau makan karena merasa malu karena tanganmu?" Ia menjawab, "Benar ya Amirul Mukminin." Umar berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mencicipi makanan ini hingga ia tersentuh oleh tanganmu yang buntung itu. Demi Allah, tidak ada seorang pun di kaum ini yang sebagian anggota tubuhnya berada di surga selain kamu." Maksudnya adalah tangan Amr. Impian untuk mendapatkan syahadah atau mati syahid terus membayangi Amr sejak ia berpisah dengan ayahnya. Begitu perang Yarmuk meletus, Amr segera menyambutnya dengan orang-orang lain yang bersemangat.
Ia terus berperang sehingga ia mendapatkan syahadah seperti yang didapatkan ayahnya. Sumamah bin Utsal. Pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah SAW bertekad untuk memperluas daerah dakwahnya. Beliau menuliskan 8 surat yang ditujukan kepada para raja dan penguasa Arab dan non-Arab. Rasulullah SAW juga mengutus beberapa orang yang membawa surat-surat tersebut untuk mengajak para raja dan penguasa tadi untuk memeluk Islam. Salah seorang dari penguasa yang mendapatkan surat dari Rasulullah SAW adalah Sumamah bin Utsal al-Hanafi. Hal itu tidak mengherankan, karena Sumamah adalah salah seorang penguasa Arab pada zaman jahiliyah, dan ia termasuk salah seorang pembesar Bani Hanifah yang terpandang. Ia juga salah seorang raja dari Yamamah yang setiap perintahnya harus ditaati. Sumamah menerima surat Rasulullah SAW dengan sikap meremehkan dan menolak. Ia mengambil dengan congkak dan ia tidak mau mendengarkan dakwah kebenaran dan kebaikan yang sampai kepadanya. Lalu setan menyuruhnya untuk membunuh Rasulullah SAW dan menamatkan riwayat dakwah beliau. Maka Sumamah mulai mencari kesempatan terbaik untuk membunuh Rasulullah SAW saat Rasul lengah. Hampir saja makar ini berhasil, kalau saja salah seorang paman Sumamah memberitahukan kepada Rasulullah SAW niat Sumamah untuk membunuh beliau. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan nabinya dan dari kejahatan Sumamah. Namun, meski Sumamah telah mengurungkan niat untuk membunuh Rasulullah SAW, akan tetapi ia masih bertekad untuk membunuh para sahabat Rasulullah SAW. Ia menunggu kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Akhirnya, ia berhasil menangkap beberapa orang sahabat Rasulullah SAW dan membunuh mereka dengan begitu kejamnya. Maka Nabi Muhammad SAW langsung memberitahukan kepada para sahabatnya bahwa Nabi Muhammad SAW telah menghalalkan darah Sumamah untuk dibunuh. Tidak lama berselang sejak kejadian itu, Sumamah pun berniat untuk melakukan umroh. Ia berangkat dari kampungnya yang bernama Yamamah menuju Mekah. Dalam perjalanan, ia berkhayal melakukan tawaf berkeliling Ka'bah dan melakukan penyembelihan untuk para berhala yang ada di sana. Saat Sumamah berada di tengah perjalanan dekat dengan Madinah, maka ia mendapatkan musibah yang belum pernah dibayangkan olehnya. Ada serombongan pasukan Rasulullah SAW yang bertugas untuk mengintai dan mengawasi sekeliling pemukiman karena khawatir ada pihak musuh yang hendak menyusup dan melakukan kejahatan di Madinah. Maka pasukan tadi langsung menawan Sumamah, dan pasukan ini tidak mengenal Sumamah, lalu membawanya ke Madinah. Rombongan pasukan ini mengikat Sumamah bersama dengan beberapa tawanan yang diikat di masjid. Mereka mengikat para tawanan tadi sambil menunggu hingga Rasulullah SAW sendiri yang memberi keputusan tentang para tawanan ini. Rasulullah SAW keluar rumah untuk pergi ke masjid. Begitu beliau hendak masuk ke dalamnya, beliau melihat Sumamah sedang diikat oleh pasukan. Maka Rasulullah SAW langsung bertanya kepada para sahabatnya, "Apakah kalian tahu siapa yang kalian tawan ini?" Para sahabat menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Rasul menjawab, "Ini adalah Sumamah bin Utsal al-Hanafi. Bersikaplah yang baik terhadapnya." Lalu Rasulullah SAW kembali ke rumahnya lagi dan bersabda kepada keluarganya, "Kumpulkan makanan yang ada pada kalian dan kirimkan kepada Sumamah bin Utsal." Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan keluarganya untuk memerah susu unta miliknya setiap pagi dan petang, dan membawa susu tersebut kepada Sumamah. Semua itu dilakukan sebelum Sumamah berjumpa atau berbicara kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW mendatangi Sumamah dengan niat mengajak Sumamah masuk ke dalam Islam. Beliau bertanya, "Bagaimana keadaanmu wahai Sumamah?" Sumamah menjawab, "Saya baik-baik saja ya Muhammad. Jika kau hendak membunuhku, maka sepantasnya lah kau membunuhku, karena aku telah banyak membunuh sahabatmu. Jika kau mau memaafkan, aku akan sangat berterima kasih. Jika kau menginginkan harta, sebut saja sesuka hati.
pasti akan aku berikan." Lalu Rasulullah SAW membiarkan Sumamah seperti itu selama 2 hari. Ia diberi makan dan minum dan selalu diberi susu unta. 2 hari kemudian Rasulullah SAW mendatanginya lagi dengan bertanya, "Bagaimana keadaanmu wahai Sumamah?" Sumamah menjawab, "Aku masih tetap dengan apa yang telah aku katakan sebelumnya. Jika kau mau memaafkan, aku akan amat berterima kasih. Jika kau hendak membunuhku, maka sepantasnya lah kau membunuhku, karena aku telah banyak membunuh sahabatmu. Jika kau menginginkan harta, minta saja sesukamu, pasti aku akan memberikannya." Lalu Rasulullah SAW meninggalkannya lagi, dan pada hari keesokannya Rasulullah SAW mendatanginya lagi dengan bertanya, "Bagaimana keadaanmu wahai Sumamah?" Ia menjawab, "Seperti yang pernah aku katakan kepadamu. Jika kau mau memaafkan, aku akan berterima kasih. Jika kau hendak membunuhku, maka sepantasnya lah kau membunuhku, karena aku telah banyak membunuh sahabatmu. Jika kau menginginkan harta, minta saja sesukamu, pasti aku akan memberikannya." Rasulullah SAW langsung menoleh ke arah sahabatnya sambil bersabda, "Bebaskan Sumamah." Maka para sahabat melepas ikatan yang melilit tubuh Sumamah dan membebaskannya. Sumamah pergi meninggalkan masjid Rasulullah SAW dan ia terus melanjutkan perjalanannya sehingga ia tiba di sebuah pohon kurma di ujung kota Madinah. Dekat pohon tersebut terdapat mata air sehingga ia bisa memberi minum hewan tunggangannya. Ia langsung mandi dengan bersih di mata air tersebut. Lalu ia melanjutkan perjalanan menuju Masjidil Haram. Belum juga ia sampai ke Mekah, ia berjumpa dengan sekelompok orang kaum muslimin yang berkata, "Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya." Lalu Sumamah kembali lagi menghadap Rasulullah SAW seraya berkata, "Ya Muhammad, demi Allah tidak ada wajah yang paling aku benci selain wajahmu. Kini wajahmu menjadi wajah yang paling aku sukai di muka bumi ini. Demi Allah tidak ada agama di muka bumi ini yang paling aku benci selain agamamu. Kini ia telah menjadi agama yang paling aku cintai. Demi Allah tidak ada negeri yang paling aku benci selain negerimu. Kini ia menjadi negeri yang paling aku sayangi." Lalu ia menambahkan, "Aku telah banyak membunuh para sahabatmu. Lalu apa yang akan kau lakukan padaku?" Rasulullah SAW bersabda, "Engkau tidak akan dicelakakan, karena Islam telah menghapuskan kesalahan yang pernah dilakukan oleh seseorang." Rasulullah SAW memberitahukan Sumamah akan kebaikan yang telah Allah tetapkan pada dirinya, karena ia telah mau memeluk Islam. Raut muka Sumamah langsung sumringah dibuatnya, dan ia langsung berujar, "Demi Allah, aku akan membunuh kaum musyrikin berlipat-lipat dari jumlah para sahabatmu yang telah aku bunuh. Aku akan menyerahkan diriku, pedangku, dan semua pengikutku untuk membela agamamu." Ia lalu berkata, "Ya Rasulullah, aku tertarik dengan kudamu karena aku berniat melakukan umrah. Apa yang mesti aku lakukan?" Rasulullah SAW bersabda, "Pergilah untuk melakukan umrah, akan tetapi harus sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya." Rasulullah SAW lalu mengajarkan kepadanya manasik yang mesti dilakukan. Sumamah pergi untuk melakukan niatnya hingga ia sampai di Mekah. Ia berdiri dengan meneriakkan talbiyah dengan suara kencang. "Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata." Sumamah menjadi muslim pertama yang masuk ke Mekah dengan meneriakkan talbiyah. Suku Quraisy mendengar suara talbiyah yang diteriakkan oleh Sumamah. Mereka menjadi berang dibuatnya. Mereka segera menghunuskan pedang dari sarungnya dan berlari ke arah sumber suara untuk membunuh orang yang berani menyusup Mekah dengan membaca kalimat tersebut. Begitu kaum Quraisy datang menghampiri Sumamah, ia malah memperkeras suaranya meneriakkan talbiyah. Ia menatap ke arah suku Quraisy dengan gagahnya. Salah seorang pemuda suku Quraisy berniat untuk memanah Sumamah. Lalu suku Quraisy yang lain mencegahnya, seraya berkata, "Celaka kamu! Apakah kamu tidak kenal dengan orang ini? Dia adalah Sumamah bin Utsal, Raja Yamamah. Demi Allah, jika kalian membunuhnya, maka kaumnya tidak akan mengirimkan makanan lagi kepada kita, dan kita bisa mati kelaparan." Kemudian suku Quraisy mendatangi Sumamah setelah mereka memasukkan kembali pedang ke dalam sarungnya. Suku Quraisy bertanya, "Ada apa denganmu wahai Sumamah? Apakah engkau telah hilang kesadaran dan meninggalkan agamamu dan agama bapak moyangmu?"
Sumamah menjawab, "Aku tidak hilang kesadaran, akan tetapi aku kini mengikuti agama terbaik. Aku telah mengikuti agama Muhammad." Ia menambahkan, "Aku bersumpah demi Tuhan pemilik rahmat, pemilik rumah ini. Setelah aku kembali lagi ke Yamamah, kalian tidak akan pernah menerima kiriman gandum atau komoditas apapun dari sana, sehingga kalian semua mengikuti agama Muhammad." Sumamah bin Utsal menjalankan umrah sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW di hadapan para suku Quraisy. Ia menyembelih hewan sembelihan di sana, sehingga pendekatan diri kepada Allah bukan kepada para berhala. Ia pun kembali ke negerinya dan memerintahkan kepada penduduk Yamamah untuk menghentikan pengiriman produk kepada suku Quraisy. Ia menjelaskan dengan tegas perintahnya ini dan kaumnya pun menuruti akan titahnya. Mereka tidak mengirimkan komoditas mereka kepada penduduk Mekah. Embargo yang diterapkan Sumamah semakin terasa dampaknya oleh suku Quraisy. Harga semakin tinggi, manusia kelaparan, dan mereka menjadi panik dibuatnya. Mereka menjadi khawatir akan keselamatan diri. Mereka menjadi khawatir akan keselamatan diri dan anak-anak mereka dari bahaya kelaparan. Dalam keadaan sedemikian genting, bangsa Quraisy mengirimkan surat kepada Rasulullah SAW yang isinya, "Salah satu perjanjian di antara kita adalah bahwa engkau akan tetap berusaha menjaga silaturahmi. Kini engkau sudah memutuskan hubungan silaturahmi ini, karena engkau telah membunuh kaum bapak kami dengan pedang dan membunuh anak-anak kami dengan rasa lapar." Sumamah bin Utsal telah membargo produk mereka kepada kami, sehingga membuat kami dalam bahaya. Jika kau tak keberatan untuk mengirimkan surat kepadanya, agar ia tetap mengirimkan apa yang kami butuhkan, maka lakukanlah. Lalu Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada Sumamah agar ia mengirimkan kembali komoditinya kepada kaum Quraisy, dan Sumamah langsung melakukannya. Selagi ia hidup, Sumamah bin Utsal senantiasa memelihara agamanya dan menjaga janjinya kepada Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah SAW wafat, banyak dari kalangan bangsa Arab yang keluar dari agama Allah secara bersama-sama atau sendirian. Saat itu, Musailamah Al-Kadzab melakukan dakwah di kalangan Bani Hanifah, mengajak mereka untuk beriman kepadanya. Sumamah yang tahu akan hal itu mendatangi Musailamah dan berkata kepada kaumnya, "Wahai Bani Hanifah, hati-hatilah kalian dengan urusan kegelapan yang tiada cahaya di dalamnya ini. Ketahuilah, demi Allah, ini merupakan bencana bagi orang di antara kalian yang mau mengikutinya. Ia juga merupakan bencana bagi orang yang mentaatinya." Ia juga menyerukan, "Wahai Bani Hanifah, tidak pernah ada dua nabi dalam masa yang sama. Sungguh, Muhammad adalah Rasulullah dan tidak ada nabi sesudahnya, dan juga tidak ada nabi yang diutus bersamaan dengannya." Sumamah lalu membacakan kepada mereka, "Hamim. Diturunkan kitab ini, Al-Quran dari Allah, yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui, yang mengampuni dosa dan menerima taubat lagi keras hukumannya, yang mempunyai karunia, tiada ilah yang berhak disembah selain Dia, hanya kepadanya lah kembali semua makhluk." Quran Surah Ghafir, Surat 40 ayat 1 hingga 3. Ia lalu berujar, "Bagaimana kalian dapat membandingkan kalam Allah dengan ucapan Musailamah? Wahai kodok yang bersih, alangkah bersihnya dirimu, tidak ada minuman yang dipantangkan bagimu, dan tidak ada air yang kau buat keruh." Lalu Sumamah bergabung dengan mereka yang tersisa dari kaumnya yang masih memeluk Islam dan menyerang kaum murtad sebagai jihad di jalan Allah dan menegakkan kalimatnya di muka bumi. Semoga Allah membalas kebaikan Sumamah yang telah dibaktikan kepada Islam dan kaum muslimin. Semoga Allah memuliakannya dengan surga yang telah dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Umair bin Wahab Al-Jumahi kembali dari perang Badar dalam kondisi selamat. Akan tetapi ia pulang tanpa membawa anaknya yang bernama Wahab karena ditawan oleh kaum muslimin. Umair amat khawatir bila kaum muslimin akan menyiksa anaknya karena dosa yang telah dibuat oleh ayahnya, dan ia juga amat khawatir bila kaum muslimin akan menganiaya anaknya dengan bengis sebagai balas dari tindakan ayahnya saat menyakiti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Di suatu pagi, Umair hendak pergi ke Masjidil Haram untuk bertawaf di Ka'bah dan mencari keberkahan para berhala yang ada di sana. Ia bertemu dengan Safwan bin Umayyah yang sedang duduk di samping Hijr Ismail.
Umair lalu menghampirinya dan berkata, "Selamat pagi, wahai pemuka bangsa Quraisy." Safwan membalas, "Selamat pagi, Abu Wahab. Duduklah agar kita dapat berbicara sejenak, sebab waktu dapat berhenti karena pembicaraan." Umair pun duduk di hadapan Safwan bin Umayyah. Kedua pria tersebut akhirnya mengingat peristiwa Badar dan kekalahan mereka yang telak. Mereka juga menghitung kaum mereka yang menjadi tawanan di tangan Muhammad dan para sahabatnya. Dan mereka menjadi bergidik saat mengingat para pembesar Quraisy yang mati terbunuh oleh pedang kaum muslimin. Dan mereka terkenang akan Al-Qalib. Lalu Safwan langsung berseru, "Demi Allah, tidak ada kehidupan yang lebih nikmat setelah mereka." Umair menyahut, "Demi Allah, engkau benar." Lama berselang Umair berkata lagi, "Demi Tuhan pemilik Ka'bah, kalau aku tidak ingat hutangku yang tidak sanggup aku bayar, kalau saja aku tidak khawatir dengan keluarga yang aku khawatirkan kehidupan mereka, bila aku tidak ada, pasti aku sudah mendatangi Muhammad dan membunuhnya, sehingga aku dapat menyelesaikannya dan menolak segala kejahatannya." Kemudian ia meneruskan lagi ucapannya dengan suara pelan, "Dan keberadaan anakku yang bernama Wahab yang menjadi tawanan mereka, itu yang membuat kepergianku ke Yasrib menjadi hal yang tidak dapat dielakkan." Safwan bin Umayyah memegang ucapan Umair bin Wahab. Sebelum kesempatan berlalu, Safwan memandang Umair seraya berkata, "Ya Umair, aku akan menanggung semua hutangmu berapapun jumlahnya. Sedang keluargamu, aku akan menjadikan mereka seperti keluargaku, selagi aku dan mereka masih hidup. Aku memiliki uang yang cukup banyak untuk merawat mereka semua." Umair lalu menjawab, "Kalau begitu, jagalah pembicaraan ini dan jangan sampai ada seorang pun yang tahu." Safwan langsung membalasnya, "Aku jamin." Umair bangkit dari masjid dan api kedengkian menyala dengan hebat dalam hatinya kepada Muhammad SAW. Ia lalu mempersiapkan bekal untuk mewujudkan tekadnya. Ia tidak khawatir kegelisahan orang lain akan perjalanan yang ia lakukan. Hal itu karena para keluarga tawanan Quraisy lainnya ragu untuk pergi Yasrib demi mencari keluarganya yang ditawan di sana. Umair meminta keluarganya untuk mengasah pedangnya lalu melumpuhkannya dengan racun. Dan ia juga meminta agar kendaraannya dipersiapkan dan dibawa ke hadapannya. Dan ia pun lalu menungganginya. Ia mulai menuju Madinah dengan selendang kebencian dan kejahatan. Akhirnya Umar tiba di Madinah dan ia berjalan menuju masjid untuk mencari Rasulullah SAW. Saat ia sudah hampir mendekat ke pintu masjid, ia memberhentikan tunggangannya lalu turun. Saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu an sedang duduk bersama para sahabat yang lain dekat pintu masjid. Mereka sedang mengenang perang Badar dan tawan Quraisy serta jumlah yang terbunuh dari pihak mereka. Mereka juga mengenang para pahlawan muslimin dari suku Muhajirin dan Ansor. Mereka juga mengingat anugerah kemenangan yang Allah berikan kepada mereka dan apa yang Allah perlihatkan kepada mereka tentang kekalahan yang diterima oleh musuh. Saat kepala Umar menoleh, ia melihat Umair bin Wahab yang baru turun dari kendaraannya. Terlihat Umair sedang berjalan ke arah masjid dengan pedang terhunus. Maka Umar langsung bangkit dengan khawatir, seraya berkata, "Inilah si anjing musuh Allah, Umair bin Wahab. Demi Allah, pastilah ia datang hendak membuat keburukan. Dialah yang pernah menghasut kaum musyrikin di Mekah untuk memusuhi kami. Dan dia juga yang selalu menjadi mata-mata sebelum terjadinya perang Badar." Lalu Umar berpesan kepada para sahabatnya, "Pergilah kepada Rasulullah dan tetaplah kalian bersamanya. Waspadalah saat setan membuat makar ini akan berlaku khianat kepada beliau." Kemudian Umar datang menghadap Nabi Muhammad SAW seraya berkata, "Ya Rasulullah, ada musuh Allah bernama Umair bin Wahab datang dengan membawa pedang terhunus. Aku menduga bahwa ia ingin membuat kerusakan." Lalu Rasul SAW bersabda, "Bawalah ia menghadapku." Kemudian Umar mendatangi Umair bin Wahab. Umar lalu mengambil kerah baju Umair dengan keras, lalu melipat leher Umair dengan mencium tempat pedang yang berada di pinggulnya. Lalu Umar membawanya menghadap Rasulullah SAW. Saat Rasulullah SAW mendapatinya dengan kondisi demikian, maka beliau bersabda kepada Umar,
"Lepaskan dia ya Umar." Lalu Umar pun melepaskannya, lalu berkata kepada Umair, "Menjauhlah dari Rasul." Lalu Umair pun menjauh dari Rasul. Lalu Rasul SAW mendekat ke arah Umair bin Wahab seraya bersabda, "Duduklah ya Umair." Lalu Umair pun duduk dan berkata, "Selamat pagi." Lalu Rasulullah SAW, "Allah telah memuliakan kami dengan ucapan penghormatan yang lebih baik dari yang engkau ucapkan, wahai Umair. Allah telah memuliakan kami dengan salam, dan itu adalah ucapan ahli surga." Lalu Umar menjawab, "Demi Allah, apa yang kau ucapkan tidak jauh berbeda dengan ucapan kami, dan jarakmu dengan kami hanya sedikit saja." Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apa yang membawamu ke sini, wahai Umar?" Umair menjawab, "Aku ke sini untuk memohon kebebasan bagi tawanan yang kalian tawan. Bersikaplah baik kepadaku dalam hal ini." Rasulullah SAW bertanya lagi, "Lalu apa maksudnya pedang yang kau bawa di lehermu ini?" Umair menjawab, "Ini adalah pedang yang jelek. Apakah ia bermanfaat buat kami saat terjadinya perang Badar?" Rasulullah SAW bertanya lagi, "Berkatalah yang jujur, apa yang kau inginkan hingga datang ke sini, wahai Umair?" Umair menjawab, "Aku hanya datang untuk maksud yang telah aku sebutkan." Rasulullah SAW bersabda, "Bukan, namun kau pernah duduk bersama Safyan bin Umayyah dekat Hijr Ismail, dan kalian berdua mengenang orang-orang Quraisy yang terkubur di Al-Qalib. Lalu kau berkata, kalau bukan karena hutang dan keluargaku, aku akan datang kepada Muhammad lalu membunuhnya. Lalu Safwan bin Umayyah bersedia untuk membayar hutangmu dan menjaga keluargamu agar engkau dapat membunuhku, dan Allah adalah penghalang dirimu untuk melakukannya." Umair merasa terkejut sesaat, lalu ia mengatakan, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah." Kemudian ia mengatakan, "Dahulu kami selalu mendustakan apa yang engkau bawa dari berita langit, dan kami juga mendustakan wahyu yang turun kepadamu. Akan tetapi kisah pembicaraanku dengan Safwan bin Umayyah tidak ada yang mengetahuinya selain aku dan dia. Demi Allah, kini aku yakin bahwa yang telah memberitahukan kamu adalah Allah. Segala puji bagi Allah yang telah mengantarkan aku ke sini untuk menunjukkan aku kepada Islam." Lalu ia bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan akhirnya ia pun masuk Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Ajarkan saudara kalian ini tentang agamanya. Ajarkan kepadanya Al-Quran dan bebaskan tawanannya." Kaum muslimin amat bergembira dengan keislaman Umair bin Wahab. Bahkan Umair bin Khattab radhiyallahu an sempat berkata, "Tidak ada babi yang lebih aku cintai selain Umair bin Wahab." Saat ia datang menghadap Rasulullah SAW, "Mulai hari ini, ia adalah orang yang paling aku cintai daripada anak-anakku sendiri." Saat Umair sedang mensucikan dirinya dengan ajaran Islam, mengisi hatinya dengan cahaya Al-Quran, dan mengisi hari-hari terindah dalam sisa umurnya yang membuat ia terlupa akan Mekah dan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Pada saat yang sama, Safwan bin Umayyah sedang berangan-angan, dan ia melewati perkumpulan orang-orang Quraisy sambil berkata, "Bergembiralah dengan berita besar, sebuah berita yang akan membuat kalian melupakan peristiwa Badar." Setelah penantian cukup lama yang dijalani Safwan bin Umayyah, maka sedikit demi sedikit ia merasa kekhawatiran merasuki dirinya, sehingga hatinya menjadi lebih panas ketimbang batu bara. Dan ia mulai kasak kusuk bertanya kepada para pengelana tentang kabar Umair bin Wahab. Namun datang seorang pengelana yang mengatakan bahwa Umair telah masuk Islam. Begitu mendengar berita itu, seraya tersambar petir, Safwan dibuatnya, karena ia menduga bahwa Umair bin Wahab tidak akan masuk Islam meski manusia di bumi ini masuk Islam. Sedang Umair bin Wahab sendiri hampir saja menguasai agama yang baru dianutnya dan menghafal beberapa ayat Al-Quran yang mudah baginya, sehingga ia datang menghadap Nabi Muhammad SAW seraya berkata, "Ya Rasulullah, dahulu aku adalah seseorang yang selalu berusaha untuk memadamkan cahaya Allah. Dahulunya aku adalah orang yang selalu menyiksa para pemeluk Islam. Aku berharap engkau mengizinkan aku untuk datang ke Mekah untuk berdakwah kepada kaum Quraisy agar kembali ke jalan Allah dan Rasul-Nya. Jika mereka menerima dakwahku,
maka itu amat baik buat mereka. Jika mereka menolak dan berpaling dariku, maka aku akan menyiksa mereka sebagaimana aku dulunya menyiksa para sahabat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memberinya izin dan ia pun berangkat ke Mekah. Sampainya di sana, ia datang ke rumah Safwan bin Umayyah sambil berkata, "Ya Safwan, engkau adalah salah seorang pemuka kota Makkah, seorang intelektual dari suku Quraisy. Apakah menurutmu apa yang kalian lakukan dengan beribadah dengan batu dan melakukan penyembelihan untuknya dapat diterima oleh akal untuk dijadikan agama? Sedangkan aku kini telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Lalu Umar mulai berdakwah di Mekah. Banyak orang yang masuk Islam karena dakwahnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala Umar bin Wahab dan memberikan cahaya pada kuburnya.